Belum resmi kembali menjabat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sudah membuat beberapa pihak tidak jenak. Sebab sejumlah ancaman telah Trump tebarkan di berbagai kesempatan jelang pelantikannya. Mulai dari ancaman mengacaukan Timur Tengah sampai rencananya mencaplok Kanada. Seperti apa ancaman dan ambisi Trump itu? Pertama, soal pembebasan sejumlah sandera Hamas yang belum kunjung dibebaskan sejak 7 Oktober 2023. Trump mengancam akan mengobrak-abrik Timur Tengah jika pada 20 Januari 2025, Hamas belum juga membebaskan sandera yang ditahan di Gaza. Trump mengaku kekacauan yang akan ia timbulkan di Timur Tengah tak hanya merugikan Hamas, namun juga semua pihak. Meski demikian, Trump tak merinci rencana apa yang akan ia lancarkan jika sandera Hamas belum juga dibebaskan saat dirinya menjabat sebagai presiden. Hal itu Trump sampaikan pada Selasa 7 Januari 2025 di kompleks perumahannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. Trump menyampaikan dirinya akan mengirim orang-orang pilihannya ke Timur Tengah untuk melakukan negosiasi dengan Hamas. Salah satunya adalah utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Trump menegaskan kesepakatan pemulangan sandera harus diwujudkan dalam 2 minggu sebelum dirinya dilantik. Jika tidak, bisa-bisa dia akan membawa Timur Tengah ke jurang neraka. And I just say it this very simply. Steve's got a job to do. He's a great guy, great negotiator, great person. They respect him over there already. It's what we needed over there. He's a great negotiator. That's what I needed. I could have sent that gentleman right over there, Hussein. He's a great negotiator. There are people, they're rare. Great negotiators are very rare, like a great surgeon. But we have the right person. But I tell this, I don't want to hurt the negotiation. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Adapun di kesempatan yang sama, Steve Witkoff mengaku pihaknya telah melakukan kemajuan yang luar biasa di Doha, Qatar dalam membangun negosiasi soal pemulangan sandera. Steve berharap saat Trump menjabat pada 20 Januari 2025, ada sejumlah kabar baik terkait isu Timur Tengah yang akan diumumkan atas nama Donald Trump. Well, I think we're making a lot of progress, and I don't want to say too much because I think they're doing a really good job back in Doha. I'm leaving tomorrow back to go to Doha. But I think that we've had some really great progress, and I'm really hopeful that by the inaugural, we'll have some good things to announce on behalf of the President. Adapun di awal Januari 2025, negosiasi antara Hamas dan Israel kembali berlangsung di Qatar dengan tetap melibatkan Menteri Luar Negeri Kabinet Joe Biden, Antony Blinken. Blinken menyatakan negosiasi terkait pembebasan sandera dan gencatan senjata hampir menemui kesimpulannya. Terkait pembebasan sandera, Hamas dilaporkan bersedia membebaskan 34 sandera dalam kesepakatan gencatan senjata. 2 di antara 34 sandera itu merupakan warga negara Amerika Serikat. Ambisi kedua, Trump ingin memperluas wilayah Amerika Serikat dengan mencaplok sejumlah wilayah. Pertama, dengan merebut kembali terusan Panama. Adapun konsesi pembangunan terusan Panama mulanya diberikan oleh Kolombia kepada seorang insinyur Prancis, Ferdinand de Lesseps, yang juga membangun terusan Suez. Tapi pembangunan terhenti karena para budak pekerja meninggal dunia akibat malaria dan wabah penyakit serta kelembaban tanah dan hujan terus-menerus. Ditambah Kolombia saat itu tengah bangkrut akibat perang saudara. Akhirnya, Amerika Serikat yang saat itu tengah menjadi kekuatan dunia menawarkan 40 juta dolar Amerika Serikat atau setara 648 miliar rupiah untuk membeli konsesi pembangunan terusan Panama. Sejatinya, Kolombia menolak karena syarat dari perjanjian konsesi itu melanggar kedaulatan negaranya. Namun, Panama yang saat itu baru memisahkan diri dari Kolombia mengabaikan penolakan perjanjian itu dan menyetujui niat Amerika Serikat membangun terusan. Akhirnya, perjanjian Haibunai Vanilla ditandatangani. Dalam perjanjian itu, Amerika Serikat akan menjamin kemerdekaan Panama dan mendapatkan konsesi abadi atas terusan Panama. Terusan Panama pun selesai dibangun pada 1913. Namun, protes terus meningkat akibat warga Panama sendiri dilarang memasuki zona terusan Panama. Dinamika dan gejolak terus terjadi hingga akhirnya pada 31 Desember 1999, Amerika Serikat memberikan kepemilikan terusan kepada Panama.
Pengembalian itu didasarkan pada perjanjian Tory House Carter yang ditandatangani oleh mendiang Jimmy Carter, Presiden ke-39 Amerika Serikat pada 7 September 1977. Namun, belakangan Trump mengoceh bahwa terusan Panama yang diberikan oleh Amerika Serikat saat ini justru dioperasikan oleh China. Tuduhan itu muncul karena Trump menyebut bahwa kapal-kapal Amerika Serikat yang melewati jalur Panama didiskriminasi dengan dikenai biaya transit yang tinggi. Itulah mengapa Trump ingin merebut kembali terusan Panama. Bahkan, ia disebut tak segan menggunakan kekuatan militer untuk melancarkan ambisinya. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China! And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion. Ambisi Trump selanjutnya adalah ingin membeli Greenland. Pernyataan itu muncul hanya beberapa jam usai putra sulungnya, Donald Trump Jr., tiba di ibu kota Greenland. Sejatinya, sudah sejak 2019, Trump mengincar Greenland. Tak hanya Amerika Serikat, Greenland pun menarik minat seluruh dunia termasuk China. Pasalnya, terdapat pasokan minyak, gas, dan mineral langka yang berada di Greenland. Letaknya pun sangat strategis antara Amerika Serikat dan Rusia. Ditambah, Greenland pun sudah menjadi pangkalan militer penting bagi Amerika Serikat dan peringatan dini rudal balistiknya. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. Negara tetangga Amerika Serikat yang menjadi bidikan Trump selanjutnya adalah Kanada. Trump menyebut ia ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-51. Sama seperti Greenland, alasan Trump ingin mencaplok Kanada karena ingin menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Ada dugaan yang menyebut karena selama ini Kanada dianggap hanya menumpang berlindung di bawah payung pertahanan Amerika Serikat. Sebab selama ini Trump kerap mengeluhkan soal Kanada dan sekutu NATO lainnya yang tak membayar cukup banyak untuk belanja pertahanan. Trump menilai hanya Amerika Serikat yang menanggung beban biaya belanja pertahanan NATO. Namun berbeda dengan Panama, Trump menyebut upayanya mencaplok Kanada hanya akan menggunakan kekuatan ekonomi. No, economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. But here's the problem with Canada. So many friends up there. I love the Canadian people. They're great. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. We're spending hundreds of billions a year to take care of Canada. We lose in trade deficits. We're losing massive. We don't need anything they have. We don't need their dairy products. We have more than they have. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? Setelah urusan Panama, Greenland, dan Kanada, ancaman Trump selanjutnya mengarah pada Teluk Meksiko. Menurut Trump, dibanding Teluk Meksiko, nama Teluk Amerika lebih tepat. Komentar itu muncul setelah Trump mengkritik Meksiko soal para imigran yang menyeberang perbatasan selat Amerika Serikat. But no, something's going to have to be done. Same thing with Mexico. We have a massive deficit with Mexico, and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. So we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. Di satu sisi, ambisi besar Trump membawa kabar buruk bagi Hamas, Panama, Greenland, Kanada, dan Meksiko. Namun di lain sisi, pernyataan Trump itu hanya dianggap sebagai bualan belaka oleh sebagian pihak. Tak ada yang tahu apakah Trump benar-benar bisa mewujudkan ambisinya itu dalam 4 tahun ke depan, atau semua hanya bualan belaka.
Kira-kira langkah besar pertama apa yang akan diambil Trump ketika dirinya mulai menjabat pada 20 Januari 2025 mendatang? Simak terus perkembangannya